Ini dioles, nah ini kepalanya ya. Nah, kalau sudah dioles secara merata dan tebal, kemudian diurut satu arah gitu. Nah, ini durasinya 4 sampai 5 menit. Akang yang utun aslinya aman kan? Nggak saya sentuh-sentuh gitu dia. Yang paling besar itu 5 cm, bahkan ada yang ngomen di channel YouTube saya ada sampai 8 cm. Saya juga nggak nyangka masa sih sampai 8 cm. Cuman kita ambil yang umumnya aja 1 sampai 5 cm. Dan itu sudah ada testimoninya, meskipun kita nggak minta, mereka langsung saking senengnya ngirim testimoni. Cuman bedanya kalau misalkan udah muncrat, ya, udah pecah gitu, biasanya kayak gini langsung. Ini tetap gini. Kebanyakan yang cerai itu kalau secara ekonomi jarang sih, tapi justru ada yang ekonominya melarat ya, tapi di ranjangnya hebat, langgeng sampai sekarang. Banyak juga yang kayak gitu. Jadi ranjang itu kuncinya keharmonisan sebuah rumah tangga mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Nenden Sri Pujiya The Unique Explorer. Dan channel ini bergabung juga dengan channelnya Mr. Najar, mengulik ramuan langsung dari sumbernya. Nah teman-teman, di sore hari ini ya kita spesial nih mau ketemu langsung dengan dua narasumber sekaligus, mau duel maut, berbagi pengalaman mereka ya secara pribadi ya, berdasarkan testimoni yang jujur mengenai permasalahan-permasalahan yang sangat urgent dalam rumah tangga, yaitu keharmonisan ketika bercinta. Nah teman-teman, biasanya kan kalau yang namanya tempur di atas kasur itu suatu hal yang penting gitu, tapi banyak orang juga yang menganggap itu hal tabu. Nah banyak juga yang saking ngebetnya gitu ya, berbagai macam obat, berbagai macam ramuan dicoba ya demi suatu kenikmatan yang mereka inginkan di atas ranjang seperti itu. Nah dari pengalaman dua narasumber di video kali ini, kita akan cerita-cerita ya bagaimana pengalaman mereka ketika mungkin mengusahakan nafkah batin itu tersalurkan dengan maksimal. Apakah mungkin dengan mengonsumsi sesuatu yang bisa bikin lebih perkasa, atau mungkin pakai teknik tertentu dan lain sebagainya. Kita akan ngobrol-ngobrol langsung nih dengan dua pakar sekaligus yang sudah berpengalaman. Nah ngomong-ngomong soal kejantanan nih teman-teman, di sini saya selalu membawa ramuan herbal tradisional ya, yang mana keampuhannya sudah terbukti dan juga keamanannya juga sudah teruji ya teman-teman. Jadi ini benar-benar herbal, tanpa efek samping dan tanpa mengandung zat kimia. Contohnya yang pertama, ini saya membawa jamu 40 bahan. Ini benar-benar tradisional dan juga benar-benar herbal ya. Dalamnya itu 40 bahan tanaman yang bagus sekali untuk kesehatan, untuk meningkatkan kejantanan juga bisa, untuk meningkatkan kekuatan, bahkan untuk mengobati 40 macam penyakit, baik itu penyakit ringan maupun penyakit berat. Contohnya seperti diabetes ya, terus jantung, sakit emas, sakit demam, flu ya, terus kemudian kolesterol dan lain sebagainya, bahkan darah tinggi bisa pakai jamu 40 bahan ini. Tinggal diseduh aja ya teman-teman, rutin dikonsumsi setiap hari. 1 sendok ya diambil, atau setengah sendok boleh, lalu direbus dengan 1 atau 2 gelas air. Nah dan yang selanjutnya teman-teman, di sini saya membawa madu bawang lanang tunggal. Kalau madu bawang lanang tunggal ini dia juga sunnah Rasul dan sudah terkenal ampuh sejak zaman dahulu kala, sejak zaman nenek moyang ya, untuk menambahkan gairah ya, supaya stamina makin perkasa, lalu kemudian membantu mengatasi sakit asma dan sesak napas, mengobati diabetes, mengurangi sakit persendian ya, lalu mengurangi kadar kolesterol, mencegah penyakit stroke dan serangan jantung, menurunkan tekanan darah tinggi, dan juga sebagai antioksidan serta berbagai manfaat lainnya. Nah ini isinya itu 1 botol madu sama 30 siung bawang putih tunggal ya teman-teman. Nah ini juga teman-teman sudah terbukti langsung diuji oleh anggota polisi ya.
Nah, dan yang terakhir di sini saya bawa teh daun kelor. Ini produk terbaru dan juga rasanya sangat segar ya. Bahkan saya sudah coba. Ini juga khasiatnya sangat banyak untuk kesehatan, untuk kejantanan, mengobati loyo juga bisa ya teman-teman. Oke, mungkin itu aja spill produk kita kali ini. Kita langsung bertemu dengan narasumber kita. Ya, nanti ada 2 orang ya, yang satu berdasarkan pengalamannya suka pakai ramuan-ramuan ataupun zat kimia. Nah, kalau yang satunya pakai ramuan herbal. Si AA yang kuning pakai yang zat kimia, si Kakang yang warna hitam pakai ramuan herbal. Oke, let's go, kita ke video intinya. Akang udah pegang-pegang ya, lihat-lihat minyak oles ajaib. Nah, kalau Akang sendiri nih berdasarkan pengalaman dari yang dulu-dulu ya, mungkin pernah nyoba gitu ramuan-ramuan ataupun zat-zat yang mengandung kimia yang biasanya instan, cepat bereaksi, itu gimana rasanya gitu atau khasiatnya? Nah, justru saya juga penasaran kan, direkomendasiin sama sahabat saya, konten kreator, yaitu Kang Najar. Katanya pakai aja minyak oles ajaib. Kalau dulu saya pakai salah satu produk mungkin yang mengandung bahan kimia atau obat gitu ya. Itu terasanya itu di si utunnya itu, si burungnya itu terasa panas. Jadi kita itu nggak merasakan kenikmatan ketika memasuki si vagina atau apa sih disebutnya, Kang? Sorabi. Sorabi atau sarang burung kayak gitu ya. Kan kalau misalkan natural, alami, emang durasinya pendek. Cuman kita merasakan hangatnya si sorabi tersebut. Tapi ketika kita memakai salah satu produk yang pernah saya beli di salah satu media online, nggak perlu disebutin kan nama produknya kayak gitu, itu emang terasa panas. Panasnya itu kayak semacam kita itu diolesin tarason. Panas banget, jadi nggak merasakan sensasinya. Emang isi kalau mungkin lama durasinya ya, sampai setengah jam, sampai 40 menit, tapi kita sendiri tidak merasakan enaknya. Kenikmatan kita tuh hanya pas pecah telurnya aja gitu. Berarti kan, kebas ya? Pokoknya nggak tahu kebas atau apa, tapi yang jelas itulah yang saya alami, yang pernah merasakan 2 produk. Ada lagi yang produk yang pertama hangatnya katanya dioles pakai semacam kayak tisu kayak gitu tuh. Kayak tisu. Cuman nggak ngefek sama sekali kalau menurut saya sih. Kalau menurut saya nggak ngefek sama sekali. Ketika udah dicuci pakai sabun, pakai apa, ya udah sama aja kayak durasi normal. Tapi yang nggak dinikmatin, nggak dirasainnya itu ya kayak gitu, kenikmatan kehangatan ketika memasuki gini-gininya loh. Apa gitu? Ya pokoknya gitulah. Makanya saya penasaran nih. Ini saya gagal fokus sama yang namanya khasiat minyak daun jarak. Ini adalah minyak oles, tahan lama dan memperbesar penis, meningkatkan lamanya hubungan intim, bebas dari ejakulasi dini, kontrol ejakulasi lebih baik. Oh gitu? Oh nggak boleh? Soalnya sensitif, bahasanya rada diperhalus. Ya, siap. Ya pokoknya memperbesar, terus menjaga olap lebih cepat gitu ya, supaya olapnya itu lebih lama, terus juga si kulit itunya makin tebal. Itu tebal kayak gimana sih yang Kang Najar rasakan gitu? Tebal itu ya jadi nambah ukurannya jadi jumbo. Nah, kalau makin tebal jumbo bisa. Karena banyak yang memberikan pengalaman testimoni itu dari sudah 3 tahun ya, dan ada yang memberitahu katanya ukurannya itu nambah dari 1 sampai 5. Nah, itu 1 sampai 5 cm. Yang paling besar itu 5 cm, bahkan ada yang ngomen di channel YouTube saya ada sampai 8 cm. Saya juga nggak nyangka masa sih sampai 8 cm. Cuman kita ambil yang umumnya aja 1 sampai 5 cm. Dan itu sudah ada testimoninya, meskipun kita nggak minta, mereka langsung saking senengnya ngirim testimoni. Jadi jumbo rudalnya. Enggak, maksudnya testimoni nambah 5 cm sampai 10 cm ketika si utunya lagi ngeluh kayak gini nih. Kalau misalkan kedinginan kan habis mandi kayak gini. Oh iya pasti, itu disebutnya itu kita ereksi. Di posisi kecil atau di posisi besar gitu. Posisi besar pada saat diberikan rangsangan. Kalau sudah terangsang makin jumbo gitu ya. Iya, kalau kita rangsangan kan bisa memanjang. Nah, di sanalah bisa diukurnya. Kalau diukur masih kecil mah mengkerucut gitu ya, itu kecil banget. Nah, tapi kalau ditambah sentuhan, dibelai-belai, itu ukurannya akan makin jumbo. Panjang. Boleh dicoba aja. Iya, coba berarti. Boleh dicoba sebelum dan sesudah. Kang Najar sendiri berarti pernah pakai ini? Pakai ramuan herbal. Sering pakai gitu ya. Oh jelas. Kalau sekarang tidak tiap hari, karena sudah tanya ke istri gimana ukurannya. Wah udah pas, sudah standar lah gitu. Jadi gak usah ditambah lagi katanya gitu. Apalagi kan usia masih muda gitu ya. Jadi itu yang ukur bisa sampai panjang
berapa sentimeter isi sendiri ketika dipegang kayak gini? Bukan, pakai penggaris Pak. Kalau ukur mah, pakai penggaris. Kalau istri nggak bisa. Berarti istri sendiri kan yang kayak gitu-gitunya? Oh ya bisa gitu ya. Jadi tergantung situasi lah, kondisi gitu. Kadang-kadang diukur pakai buku jari gitu ya. Oh gini. Kan kalau nyari penggaris susah Pak gitu ya, harus ke warung dulu. Nah suatu saat pakai penggaris ternyata alhamdulillah nambah gitu. Oh, Dan teman-teman juga yang paling jelas sih kalau saya mah ya masih muda ya. Nah yang jelas itu kan dari pengguna banyak yang usianya sampai usia lanjut usia 50 tahun, ada sampai 55 tahun itu memberikan testimoni dan ternyata mereka memodifikasi cara pakainya supaya semakin mantap. Makanya kalau di brosur kalau misalnya nge-WA dulu itu kita kirim anjuran dari pengguna lain. Ada yang pakainya sehari itu 2 kali gitu ya. Pada saat mau tidur, pada saat bangun tidur itu dioles. Kalau mau tidur itu jangan pakai celana dalam yang ketat karena itu bisa menghambat pertumbuhan si utunnya. Gitu. Kalau lagi dioles ini. Berarti alangkah lebih baiknya kalau misalkan kita udah dioles ini hanya pakai sarung doang. Nggak boleh pakai celana dalam. Betul. Biar gampang juga ya. Iya. Jadi tinggal diangkat langsung gejos gitu. Akses cepat gitu ya. Pas buka selimut, wah ada Monas tuh gitu. Nah saya balik nanya ke istrinya Akang sendiri, gimana yang dirasakan setelah Akang ini mengonsumsi berapa minggu atau berapa bulan nih? Bukan konsumsi sih tapi dioles ya, bukan kalau konsumsi kan diminum. Gimana tuh? Yang istri sendiri rasain gitu. Kalau ini kan penggunaan luar ya, jadi khasiatnya itu memang tahan lama gitu ya, jadi lebih daripada biasanya. Terus bahkan ketika si rudalnya itu sudah meledak gitu ya, nah sudah pecah ya si isinya, pelurunya itu tetap bisa tegak paripurna gitu, jadi bisa masih dipakai gitu, jadi kerasnya lama lah gitu ya, ibarat apa namanya batu karas gitu. Itu biasanya skor berapa skornya tuh dalam satu malam berapa? 1 berbanding berapa untuk isi skornya tuh? Wah kalau banding 2 atau 1 berbanding 3. Jadi yang paling utama itu kalau misalkan suami istri itu harus sama-sama kenyang. Jangan sampai yang satu cowoknya kenyang, ceweknya nggak kenyang. Nah itu minimalnya itu sampai istrinya kenyang. Nah kalau kesananya mau kenyang beberapa kali itu nggak apa-apa, aman gitu ya. Istrinya nih pernah kenyang berapa kali? Gitu. Untuk testimoninya kan gitu. Berkali-kali Mas. Iya. Skornya berapa skornya tuh? 5-1 lah. Maaf. Kalau untuk ukuran laki-laki kan kelihatan. Ketika skornya udah pecah itu kan pola muntah. Kalau perempuan kan nggak ketahuan, nggak kelihatan karena apa sih encer kayak gitulah, nggak kelihatan tuh gimana jadi ketahuannya. Oh berarti kalau Akang ini masih minim ya pengetahuannya saudara-saudara. Jadi itu ada ciri-cirinya Pak itu. Ini saya kasih tahu nih. Ternyata baru kena sama minyak oles ajaib ya. Nah itu ciri-cirinya itu berkeringat Pak. Nah udah keringat itu pengen berhenti sudah. Nah itu jangan dipaksakan, harus kasih dulu ruang gitu ya. Baru nanti kita kasih jeda, dan baru main lagi gitu. Nah Akang juga kalau pakai minyak oles ajaib ini, insya Allah Pak, tinggal ditunggu aja sekitar 10 atau 15 menit mau main lagi itu boleh. Apalagi kalau makan lagi, jadi supaya si produksi cairan khas kentalnya itu bisa ada lagi. Jadi dornya itu bisa beberapa kali gitu. Tapi kan kalau biasanya kan kayak gitu kan. Kalau misalkan udah turun mesin 1 kali, yang cuma udah 1 kali itu udah selesai. Beda dengan waktu belum turun mesin sama sekali. Itu istrinya. Istrinya belum turun mesin. Oh udah turun mesin? Ya kan punya anak 1. Oh itu tidak ada pengaruh karena kita ada herba namanya paket Vagina, paket Virgin. Nah paket Virgin itu bisa mengelastiskan otot-otot area dalam, terus menghilangkan aroma bau dan juga bisa kembali lagi seperti gadis. Nah, boleh coba nih, rapat perawan. Iya, rapat gitu ya. Berarti gratis nih untuk saya semua. Boleh silahkan kalau mau. Nah ini bayar berarti. Nah kalau Akang mau itu bisa di Shopee, Lazada dan Tokopedia. Nama tokonya Mr. Nazar Shop. Atau hubungi nomor WA yang ada di bawah sini. Atau kalau resolusinya kurang ini ya,
081939497991. Nah, ini Akang ini datang ke saya katanya mau tobat. Ya dari zat kimia sekarang mau ke alami. Cuman Akang beda. Bedanya gimana? Kalau zat kimia itu kan dipakai langsung, ada terasa reaksinya. Cuman ada kandungan anestesi atau zat kimia yang menghilangkan rasa nikmat buat laki-lakinya. Gak fair dong kalau misalkan nafkah batin yang enaknya itu ceweknya aja atau istrinya aja. Pasti Akang juga mau enaknya juga. Nah, kalau minyak oles ajaib ini coba deh 2 atau 3 kali oles untuk permulaan untuk masa adaptasi. Nah, untuk kedepannya kalau setiap mau berhubungan gunakan ini gitu. Cukup gitu ya. Cukup. Kalau ukurannya mini pengen jumbo ini juga Akang bisa pakai ini minyak oles ajaib. Nah, itu untuk durasinya 2 sampai 4 minggu. Para penonton ada yang belum tahu atau gimana untuk tata cara pemakaian minyak oles kayak gini nih. Contohin misalkan dibuka nih. Ini utun saya nih coba dibuka. Ini utunnya mau pakai cinggir dulu langsung ke itu. Oh, 2 jadi boleh. Merasa gini. Atau gini. Enggak dong. Nah, ini utunnya kan kayak gini. Nah, yang pertama itu harus dicuci dulu dengan air hangat. Nah, itu maksudnya supaya pori-pori kulit ini terbuka sehingga pada saat menerima minyak dari ini menyerap. Nah, baru dioles-oles secara merata dan tebal. Nah, kalau sudah dioles secara merata dan tebal, ini banyak yang nanya sampai ke palkonnya enggak gitu ya. Helm palkon. Nah, itu coba ditegangin dulu. Nah, ini dioles. Nah, ini kepalanya ya. Nah, kalau sudah dioles secara merata dan tebal, kemudian diurut satu arah gitu. Nah, ini durasinya 4 sampai 5 menit. Akang yang utun aslinya aman kan? Nggak saya sentuh-sentuh gitu dia. Nggak saya sentuh, takutnya malah pengen pulang lagi. Nah, 45 menit baru diamkan maksimal 40 menit. Kalau sudah 40 menit baru dicuci lagi. Boleh dengan air biasa atau air hangat gitu. Nah, aromanya bau bukan bau sih, harum ya aromanya. Nah, ini aroma herba, bahkan orang Arab sendiri bilangnya ini parfum ya Kang. Oh, bukan, ini campuran dari berbagai jenis tumbuhan yang setiap komposisinya itu ada narasumbernya. Nah, jadi aman digunakan, itu tidak bikin kebas, tidak bikin panas, melepuh, atau tadi kenikmatan ketika gini tuh kerasa banget ya. Kerasa banget. Cuman itu perlu dicuci dulu Kang. Kalau nggak dicuci gimana? Nanti ikut gede. Asalnya burungnya gede, itunya gede. Liangnya. Berarti kalau misalkan dijilat-jilat apa di kolom-kolomong lah kayak gitu. Nanti kan berminyak, ini berlumuran minyak. Gak boleh. Tapi nggak berbahaya kan kalau misalkan kebablasan nggak sempat dicuci karena udah nanggung nih. Udah bener-bener santer banget gitu, pengen cepet-cepet dimasukin. Kan biasanya ada pemanasan kan kolomoh kayak gitu. Itu aman. Kolomoh bahasa mana ya? Ginilah sampai pakai mulut gitu. Iya. Nah, itu kalau sampai sekarang ya alhamdulillah tidak ada yang melanggar gitu ya. Sampai sekarang itu dicuci dulu. Dan kayaknya kalau misalkan kebablasan juga aman-aman aja. Aman-aman karena ini dari bahan herbal alami ya. Iya, beda dengan produk-produk yang kimia kan itu benar-benar nggak boleh karena terasa pahit. Betul sekali itu. Bukan kayak saya, kayak saya. Kata saya, tapi kata Akang ini gitu teman-teman yang sudah mencoba dan mempunyai pengalaman menggunakan zat kimia. Gitu. Itu Akang masih aman aja gitu ya, nggak kerasa apa-apa. Itu banyak yang curhat ke saya sampai kulitnya itu melepuh, Pak. Melepuh kan saking panasnya. Gitu ya, pengen nambah ukuran cepat, akhirnya melepuh. Akhirnya sakit gitu ya. Ada juga yang pakai silikon. Memang sih gede pada saat kondom. Bukan, silikon. Jadi kayak disuntik isinya, jadi ada kayak gel gitu di dalam rudalnya. Akhirnya itu lama-kelamaan kan ada masa kadaluarsanya, itu bisa jadi penyakit buat rudalnya sendiri. Jadi kalau itu peluh atau apa sih bahasanya? Peluh, loyo. Itu konsultasi aja sama dokter gitu ya. Jadi jangan sampai sembarangan karena itu alat vital adalah aset kita. Untuk durasi sendiri kalau misalkan pakai minyak oles ini berapa menit? Nah, untuk durasi sendiri teman-teman, ini minyak oles ajaib ini karena bahannya herbal alami, itu penambahannya pun secara alami. Tidak langsung kita menjanjikan 2 jam, 3 jam, 5 jam, itu nggak mungkin banget kayaknya ya. Karena makanya harus rutin. Kalau misalkan sampai 5 jam kan boleh cek istrinya juga. Iya, jadinya seket kayak diasah gitu ya. Jadi nambah, itu kerasa sendiri ya. Istrinya enak, suaminya enak. Nah, itu semakin sering dioles, itu akan nambah lagi baik itu dari durasinya maupun kesehatan organ vital itu sendiri begitu. Jadi untuk usianya sendiri ya teman-teman bisa sampai usia 55 tahun, itu signifikan untuk nambah ukuran dan khasiat lainnya.
Dan untuk usia 55 tahun ke atas itu kurang signifikan, tapi ada testimoninya yang berhasil. Makanya teman-teman kalau misalkan penasaran pengen ikhtiar yang maksimal, coba dulu aja, mudah-mudahan dapat jodohnya gitu ya. Jadi ukurannya nambah, durasinya semakin lama dan terasa nikmatnya gitu. Itu keharmonisan rumah tangga itu dibuktikan dari ranjangnya ya. Ya, betul, banyak yang cerai-cerai juga kan karena di ranjangnya kurang puas itu kayak gitu. Itu kalau yang loyo tuh kan biasanya usianya udah 55 tahun ke atas, kayak 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun udah mulai loyo, bahkan nggak bisa tegang katanya. Bisa pakai minyak oles atau cuman sampai 55 tahun? Oh, itu bisa. Nah, tapi signifikannya untuk yang khasiat bisa disimpulkan kualitasnya, itu nambah lama hubungan, nambah kerasnya untuk mengobati impotensi atau yang loyo, dan bisa juga, nah itu sih yang paling utama ya buat yang mohon maaf yang sudah sepuh gitu. Dan ini tambahan info lagi, kalau misalkan buat yang masih muda, yang udah nikah tapi belum dikasih momongan, alhamdulillah ini ada testimoni banyak juga tanpa diminta, saking senangnya mereka bilang setelah pakai minyak oles ajaib ini, alhamdulillah istri saya hamil. Berarti itu ada efek juga ke menyehatkan atau menyuburkan cairan khas kental pria yang putih-putih itu. Gitu. Oh, berarti bisa ya. Berarti yang muntahnya kayak tepung itu bisa juga pakai ini ya untuk ngobatinnya. Nah, kalau ini agak aneh nih, kok yang keluarnya tepung? Muntah kayak tepung kayak gimana, cair gitu kumaha? Yang muntah-muntahnya kayak tepung ya. Ada kan suka ngobrol juga katanya muntahnya tuh kayak tepung karena udah 2 tahun nggak ngocok-ngocok gitu. Mungkin lebih ke tepatnya susu kental manis, Pak. Mungkin kayak gitu. Terus ini produk apa lagi nih yang di bawah nih, satu lagi nih? Nah, kalau ini buat teman-teman yang pengen diminum, ini namanya jamu ginseng. Nah, jamu ginseng ini asli ya dari Borogojol. Ini ada seorang pakar jamu dari Jawa, itu turun temurun. Nah, itu saya rangkum apa saja bahan-bahannya, dan ternyata ini jadilah paket jamu ginseng. Nah, ini juga untuk nambah lama hubungan sebagai kuncinya. Tapi ini konsumsi berarti setiap hari? Iya, ini ya untuk masa adaptasi ini diminum setiap hari selama 6 hari, 3 sampai 6 hari. Itu untuk masa adaptasi, untuk kedepannya ketika mau berhubungan silahkan seduh, kemudian minum. Nah, ini kan teman-teman, ini bahan-bahan yang dikeringkan alami, bisa dicek juga ini tidak ada bahan kimia, tidak ada bahan pengawet. Nah, ini tinggal kalau misalkan direbus ya dengan air itu dari 5 atau 4 gelas air sisakan menjadi 3 gelas air. Nah, itu dikonsumsi setiap hari 1 hari 1 gelas. Itu gelasnya gelas warteg gitu Pak, yang warna gede. Itu bisa dibagi 2 pagi dan sore hari. Nah, itu diminum selama 3 hari. Nah, kemudian kalau ini kan masih ada nih bahan keringnya ya, ampasnya. Nah, itu ampasnya bisa dijemur lagi dan bisa direbus lagi sebanyak 2 kali lagi gitu. Dan kita setiap pengiriman itu 3 bungkus. Jadi kalau ditotalin bisa nyampe 27 kali minum gitu. Oh. Ya, itu 1 bulan. Boleh dikasih madu atau dikasih gula Ini gitu biar juga gak pahit? ini aja Kang, ini juga ada madunya. Madu itu sudah nabi gitu ya. Ada madunya. Dan keterangan dari narasumber kami katanya kalau udah minum ini kan biasanya paginya suka pegel-pegel gitu ya, malas kerja. Nah, kalau ini insya Allah badannya tidak akan pegalinu, hilang pegalinunya, aktivitas akan kembali normal. Ini sehat nih. Soalnya ada yang minta yang minum gitu. Oh, Jadi kalau Akang nih sejauh pengalaman ini pakai bahan-bahan yang kimia udah berapa produk Kang? Cuman 2 sih, 2 yang tadi saya sebutin. Yang pertama yang disemprot, yang kedua itu yang pakai tisu kayak gitu tuh. Emang kerasa sih apa baalnya tuh, baal kayak yang tisu sih nggak panas. Cuman nggak ngepek sama sekali kalau menurut saya sih, nggak ngepek sama, apa mungkin karena waktu dulu masih penjaka atau gimana gitu ya. Tapi kalau misalkan yang satunya lagi yang disemprot itu yang spray kayak gitu, emang ngepeknya tuh luar biasa. Sampai berapa menit ya durasinya tuh, 3,5 jam lebih lah kayaknya tuh, sampai istri saya juga sampai kesakitan. Cuman sama diri pribadinya saya sendiri tuh nggak merasakan kenikmatan ketika kelembutan si sorabinya tuh nggak ngerasain. Beda dengan normal kayak gitu. Berarti itu langsung reaksinya terasa setelah 1 kali pemakaian ya? Langsung. Oh. Jadi ketika semprot, disprayin kayak gini, diratain, udah didiamin selama 10 atau 15 menit, dicuci pakai sabun bersih, lalu dipakai main, ya emang durasinya nambah. Cuman nggak kerasa itu masuknya tuh, ininya tuh nggak benar-benar kerasa kayak bersentuhan kulit tuh nggak benar-benar kerasa banget. Anestesi. Coba yang ini nih.
Tapi itu teh gimana sih namanya teh? Aduh, podi. Oh, berarti kesimpulannya nih, habis pakai ini bisa kita samarkan aja nama produknya itu haram tertanam ya. Nah, ini haram tertanam sama tisu lah gitu ya. Mungkin teman-teman udah tahu. Nah, setelah pakai haram tertanam, kemudian pakai tisu, itu kesimpulannya menyenangkan atau mengecewakan? Ya kalau istri sendiri sih mungkin senang ya karena durasinya lama, kenikmatan desahnya luar biasa. Itunya tuh luar biasa banget gitu ya. Cuman ya kita sendiri yang nggak merasakan kenikmatan persentuhannya itu. Ya, jadi sekarang masih pakai atau enggak? Oh enggak, udah lama juga enggak, natural. Kata saya mending natural walaupun sebentar hanya 2-3 menit gitu ya, tapi kerasa besarnya tuh kayak nojros banget gitu. Kalau yang pernah diminum ada, Kang? Belum pernah. Oh, belum pernah. Itu yang dikasih sama si Legend. Tahu si Legend? Ya udah. Oh iya. Si Legend. Gitu. Itu tapi ngepeknya tuh sampai mencret. Oh. Iya. Ada Berarti mungkin nggak cocok ya. Dikasih sama si Legend tuh sampai buat istri juga, kata istri ngapain kayak gini terus mencret gitu. Bedanya muncrat mah tetap muncrat, cuman bedanya masih gini aja tuh yang dikasih si Legend tuh. Oh, berarti sama, tetap tegak ya. Tetap tegak. Meskipun udah muncrat. Itu tapi kayak gini terus perbedaannya. Tuh, tapi nggak nambah kalau saya durasi yang saya rasakan durasi nggak nambah, cuman bedanya kalau misalkan udah muncrat, ya, udah pecah gitu, biasanya kayak gini langsung, ini tetap gini. Oh, itu kalau dipaksakan dipakai lagi ya, masih bisa kerasa nikmatnya gitu atau ngilu? Oh, meskipun masih tegak gitu ya? Jeda dulu, ngilu, langsung dimasukin ngilu, nggak enak sama sekali. Oh, berarti gitu. Muni jujur dari Akang ini ya tentang produk-produk yang menggunakan zat kimia ternyata cukup berbahaya. Tinggal kita kembali lagi ke herbal yang betul-betul herbal alami ya, tidak ada efeknya ke jantung ataupun ke tekanan darah tinggi gitu. Wah, ya udah. Seneng banget ya bisa ini ketemu berbagi. sama Kang. Nah, saya dapat gratisan ini. Boleh Kang, itu silakan ambil aja. Dan ini Kang, kalau dari tekniknya itu gimana Kang? Masa langsung jros gitu kan nggak mungkin. Ya, kan biasa ada pemanasan terlebih dahulu ya. Adu pamatuk lah gitu kayak gitu. Penyot naon lah gitu. Pokoknya itulah. Banyak bahkan ada yang namanya kan gaya apa sih? Entep sendok katanya kan. Entep sendok. Shot lele kan. Enggak tahu saya juga. Atau entep asbes kayak gimana saya kurang hafal gitu. Itu kayak gimana gaya-gayanya. Mungkin itu harus yang ke profesional yang kayak gitulah. Jadi kalau usia pernikahan udah berapa tahun Kang? Usia pernikahan berarti 6 tahun dari 2019 sampai sekarang. Alhamdulillah, jadi pengalamannya udah lama banget. Itu gejolasan itu udah nggak tahu berapa ribu kali gitu yang dirasain. Bahkan kecepatannya tuh udah kayak gurinda ya. Iya, setiap istri head juga saya selalu nanyain kapan udah selesainya, kapan berhentinya gitu. Ya udahlah. Suatu saat kita bisa ngobrol-ngobrol lagi sama Akang ya, karena ini sudah sore gitu ya. Mudah-mudahan ini karena banyak sekali pengalamannya yang negatif dan positif gitu ya. Kan setiap orang tuh malu-malu bertanya tentang hal yang kayak gini. Tapi kenyataan di ranjang itu lemah sama sekali kayak gitu. Jadi menyingkap tabir ketabuhan gitu ya. Pura-pura perkasa tapi enggak gitu. Soalnya ini informasi dari Akang ini sangat bermanfaat sekali untuk keluarga-keluarga yang malu-malu yang menganggap tabu akhirnya berakhir dengan perceraian. Banyak kasus yang kayak gitu tuh sering. Kebanyakan yang cerai itu kalau secara ekonomi jarang sih, tapi justru ada yang ekonominya melarat ya, tapi di ranjangnya hebat, langgeng sampai sekarang. Banyak juga yang kayak gitu. Jadi ranjang itu kuncinya keharmonisan sebuah rumah tangga mungkin. Karena si cowok juga mungkin mencari kenikmatan, si cowok juga sama mencari kenikmatan. Oke, terima kasih Kang. Aduh hampir saja mau disebutin namanya saya. Terima kasih juga Kang Najar ya yang sudah menemani podcast kita sore hari ini. Sampai bertemu lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.